Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terakhir kita sudah selesai pada fi'il nahi, bahwa fi'il nahi itu pembentukannya sebenarnya sama seperti fi'il mudhari yang kemasukan, bukan pembentukannya, harokat terakhirnya ya. Karena kan untuk fi'il mudhari yang ditambahkan di depannya lamul amar, demikian pula fi'il nahi itu kan sebenarnya fi'il mudhari ya. Jadi pembahasan apa harokat pertamanya fi'il mudhari sama saja ya, apa harokat sebelum terakhir juga sama. Yang membedakan kan cuma harokat terakhir. Kalau fi'il mudhari itu asalnya dia marfu sampai kemasukan penasab atau penjazam. Tapi kalau fi'il mudhari'nya kemasukan lamul amar, maka dia disukun majzum. Dan kalau dia kemasukan la nahi, maka sama dia juga dijazam, disukun. Nah, sekarang pembahasan fi'il amar ya, fi'il amar. Nah, kita sudah sebutkan bahwa fi'il amar menurut ulama dalam disiplin ilmu shorof lebih luas dibandingkan dalam disiplin ilmu nahwu. Kalau fi'il amar dalam shorof itu termasuk fi'il mudhari yang ditambahi lamul amar. Tapi kalau nahwu mengatakan bukan, itu fi'il mudhari, bukan fi'il amar. Fi'il amar ya yang menunjukkan tolab dengan sigohnya, dengan surahnya, tanpa ada tambahan embel apa-apa. Ya. Nah, sekarang di pembahasan al-amr. Fi'il amr yakni fi'il amr menurut ulama nahwu. Ini juga fi'il amr menurut ulama shorof, sama saja kan? Nah, pembahasan pertama kaifa yusagu. Bagaimana cara membuat fi'il amr? Dikatakan kaidahnya yushtaqu fi'lul amri minal fi'lil mudhari min khilali hadfi harfil mudhara'ati awwala. Langkah pertama, kita sudah sebutkan bahwasanya fi'il mudhari dibentuk dari fi'il apa? Madhi. Fi'il madhi dibentuk dari masdar. Ya. Jadi masdar berubah jadi fi'il madhi, madhi berubah jadi mudhari. Sudah kita sebutkan bagaimana cara membuatnya. Dan untuk fi'il amr itu dibentuk dari mudhari. Dibentuk dari mudhari. Step atau langkah pertamanya adalah hazfu harfil mudhara'ah. Dihilangkan dulu apa? Mudhara'ahnya. Ini langkah yang pertama. Nah, jadi untuk fi'lul amr, cara pembuatannya, langkah yang pertama adalah hazfu harfu ana itu atau huruf mudhara'ah. Ya, dihilangkan dulu apa? Huruf mudhara'ahnya, ana itunya. Setelah dihilangkan, yang mana huruf mudhara'ah ini kan huruf pertama dalam fi'il mudhari kan? Ana itu merupakan huruf pertama dalam fi'il mudhari. Maka langkah yang pertama, huruf mudhara'ahnya dihilangkan dulu, huruf ana itunya dihilangkan. Dikarenakan ana itu ini yang menjadi ciri khasnya mudhari. Langkah yang kedua, in kana al-harfus tsani, kalau huruf yang kedua minal mudhari sakinan, sukun, na'ti bihamzati wasal. Kita datangkan apa? Hamzah wasal. Kita datangkan hamzah wasal. Huruf yang kedua yang dimaksud di sini yakni setelah huruf mudhara'ah. Ini langkah yang pertama, hazfu harfi ana itu. Langkah yang kedua, di sini ada dua keadaan. Di sini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau al-harfus tsani, yang mana harfus tsani? Huruf setelah mudhara'ah. Al-harfus tsani sakin, sukun, maka ditambahkan apa di depannya? Hamzatu al-wasal. Al-hamzatul wasal. Ditambahkan hamzah wasal. Iya. Kenapa? Karena sudah berlalu. Kalau dia sukun berarti kan nggak bisa dibaca. Cara membacanya ya didatangkan bantuan hamzah wasal. Contoh di situ yal'abu.
La'iba yal'abu. La'iba madhi. Mudhari'nya jadi tambahkan apa? La'iba. Ini yal'abu. Ingat huruf mudhari'nya di fathah. Huruf mudhari'nya di fathah. Kemudian ketika fil amr, ya-nya dihilangkan menjadi lamnya sukun. Tapi fil amr sukun kan? Nanti akan disebutkan. Ya, jadinya kan begini. Setelah hilang ya mudhari'ah, maka tatkala huruf keduanya, ya ini lam, huruf kedua sukun, maka ditambahkan hamzah wasal. Apa harokatnya hamzah wasalnya dibaca apa? Dibaca apa? Kasrah. Ingat kemarin harakat hamzah wasal? Fathah untuk al sama aiman. Ya kan? Kemudian itu fathah kan? Kemudian dhamma kalau fi'il mudhari'nya apa? Sulasi, yang mana huruf ke ain fi'ilnya adalah dhamma. Sisanya dia apa? Kasrah. Sisanya kasrah. Maka dibaca il'ab. Ingat, karena dia hamzah wasal, berarti kalau ada kalimat sebelumnya hamzahnya tidak dibaca, ada huruf sebelumnya, bahkan misalnya waw dikatakan wal'ab. Contoh lain, yajlisu, jalasa yajlisu, ijlis, hamzah wasalnya di kasrah juga. Jalasa yajlisu, ijlis. Ya. Sudah? Sudah ya? Jadi langkah yang kedua pada fi'il, pembentukan fi'il amar. Jadi langkah yang pertama dihilangkan dulu huruf ana itu. Langkah yang kedua, setelah dihilangkan ana itu, kita lihat kalau huruf keduanya sukun, maka ditambahkan apa? Al-hamzatul wasal. Ditambahkan hamzah wasal supaya bisa dibaca. Yang mana harakat hamzah wasal sudah berlalu cara membacanya. Apa harakat hamzah wasal? 6. Sudah? Kemudian ini sudah kemarin kita sebutkan ini. Yustasna, dikecualikan dari kaidah ini salah satu af'al, yaitu contohnya apa? Ya'kulu. Ya'kulu kalau dihilangkan apa? Mudhari'nya sukun kan? Iya, sukun atau tidak? Sukun. Ini dikecualikan. Sudah kita bahas ini kemarin ya. Ini dikecualikan. Perhatikan. Ya'kulu. Dihilangkan ya mudhari'ahnya menjadi ya enggak? Ya? Kemudian apa aturannya? Seharusnya didatangkan apa? Hamzah wasal supaya bisa dibaca. Seharusnya. Apa harakatnya? Dhamma, karena ain fiilnya apa? Dhamma dan dia sulasi. Seharusnya dibaca ukul. Ukul tapi ditashil namanya ukul. Ya. Nah, cuman dalam kaidah ini tidak berlaku, dikecualikan. Dia fi'il amarnya apa? Apa kalau makan? Kul. Ini ditashil, dijatuhkan, digugurkan. Jelas ya, digugurkan dia di sini. Dibaca kul langsung. Ini pengecualian. Apalagi akhadha ya'khudhu khuz. Kalau kita pakai kaidahnya kan ukhuz. Ya. Tapi tidak. Ini pengecualian. Khuz. Walaupun huruf keduanya sukun, tapi enggak didatangkan apa? Hamzah wasal. Justru hamzah yang sukun itu dihilangkan. Khuz. Contoh lain, amara ya'muru mur. Amara ya'muru mur, bukan umur.
Ya, amara ya'muru mur. 6. Ini pengecualian. Apalagi misalnya kayak kemarin sa'ala yas'alu, bisa is'al, bisa sal. Bisa didatangkan hamzah wasal, bisa juga dihilangkan saja. Ya, dibaca sal. 6. Saluni u'tikum sal bani Israel dalam Al-Quran. Bisa is'al. Ini pengecualian ya. Ya, ini pengecualian. Taib. Labas. Sudah. Ini keadaan yang pertama. Jadi ini pengecualian. Ya'kulu, apa lagi? Ya'khudhu. Jadinya apa? Khudh. Kemudian ya'muru. Jadinya mur. 6. Ini 3 fiil yang dikecualikan. Kalau yas'alu kita tidak bila dikecualikan karena dia bisa diisbat hamzanya, walaupun boleh juga dihilangkan ya. Baik. Jadi keadaan yang pertama dari langkah yang kedua adalah kalau huruf yang kedua sukun, maka didatangkan hamzah wasal yang mana harokatnya kasrah kecuali ya tadi kalau dia fiil sulasi ya yang mana ain fiilnya dhammah. Taib. Sudah. Ini ada semua ya di bukunya. Keadaan yang kedua, ba. Ini kan keadaan yang pertama. Ini masih langkah yang kedua semua ya. Ini masih langkah yang kedua. Kata beliau disebutkan in kana al-harfu tsani minal mudhari mutaharrikan la nazidu syai'a. Kalau huruf kedua mudhari'nya berharokat tidak sukun, la nazidu syai'a. Kita nggak perlu tambahkan apa-apa, nggak ada yang dirubah. Sama sekali nggak ada yang dirubah, nggak ada yang ditambah, nggak ada yang dikurangi, bahkan harokatnya juga tidak berubah. Bahkan harokatnya pun tidak berubah. Jelas sampai sini? Pokoknya tinggal hilangkan mudhari'ah. Huruf kedua berharakat, sudah itulah fi'il amr. Itulah fi'il amr. Nah, jadi keadaan yang kedua setelah dihilangkan huruf ana itu, kalau al-harfu as-tsani apa? Mutaharrikun, maka apa? Apa? Iya, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Tetap seperti itu. Misal kita pakai yang fi'il sahih dulu biar jelas. Misal apa? Qatala. Apa mudhari'nya? Tambahkan yuqatilu. Ini khumasi enggak? 1 2 3 4 5. Berarti huruf mudhari'nya di dhammah. Ingat, khumasi sama sudah sih. Qatala. Hah? Bukan khumasi. Bukan sudasi. Iya. Rubai ya. Iya. Yuqatilu. Maka fi'il amrnya tinggal hilangkan ya. Ketika dihilangkan ya, maka qafnya berapa? Huruf keduanya berharokat, maka tidak terjadi perubahan. Sudah, qatil. Maka bentuknya sama seperti madinya, qatala, qatil. Cuman berubah saja harokatnya. Harokat terakhirnya sukun karena dia fi'il amr. Iya. Qatala, yuqatilu, qatil. Hatta yang panjang-panjang. Dahroja apa?
Yudahriju. Yudahriju. Apa amarnya kalau gitu? Tinggal hilangkan ya dahrij. Istaghfara. Apa? Yastaghfiru. Dia apa? Afwan, sukun ya? La, bukan ini berarti. Apa contoh itu? Koma. Koma. Berjadi apa? Yakumu. Yakumu. Perhatikan ya-nya hilang. Menjadi apa? Kum. Mimnya sukun karena dia apa? Fi'il amr. Bertemu dua sukun, ini dihilangkan. Jadi kum. Qama yaqumu kum. Karena mimnya juga sukun, wo-nya juga sukun, ya wo-nya dihilangkan. Kum. Sudah gitu aja cara membentuk fi'il amr, mudah sekali. Jadi langkah yang pertama membentuk fi'il amr, kalau antum lupa fi'il amrnya apa, wazannya apa, mudhari'nya tahu, mudah. Hilangkan ana itu. Kalau huruf setelah dihilangkan yang pertama, apa huruf keduanya setelah ana itu sukun, maka tambahkan hamzah wasal. Apa harakatnya hamzah wasal? Sudah berlalu dibahas. Yang kedua, kalau dia berharakat, sudah, tidak ada perubahan apa-apa. Dahraja yudahrij yudahrij, qatala yuqatilu qatil, qama yaqumu, asalnya kum, asalnya kan begitu ya, kum, ketemu dua sukun, ya sukun pada huruf apa, huruf ilatnya huruf waw-nya dihilangkan. Kum. Kalau ada yang bertanya misalnya, ketemu dua sukun, kenapa bukan mimnya yang dihilangkan? Kita katakan karena ya huruf ilat lebih layak dihilangkan dibandingkan huruf sahih. Waw kan huruf ilat. Kum. Nah. Nah, ini kaidah asalnya ya. Ini semua kita pakai fiil-fiil sahih. Nah, kalau dia bermain dengan huruf-huruf apa? Fiil-fiil yang mu'tal yang ada huruf ilat di dalamnya, ya antum harus ingat kembali kawaid ilal kemarin. Imma apa? Ilal qalb ya atau ilal naqal, ya antum harus ingat-ingat lagi karena prinsipnya sama. 6. Wa'ada ya'idu, apa amarnya? Wa'ada ya'idu berarti it, sudah menjanjikan kan, wa'ada berjanji, wa'ada ya'idu it, sudah hilang. Qama yaqumu kum, itu kan ta'lil juga di situ ya, ketemu dua sukun. Taib, la bas. Yang seperti ini antum harus perhatikan. Misalnya kum itu untuk berapa orang? Kum, siapa yang disuruh? Satu, anta, kum anta. Sekarang kalau kalian berdua, antuma. Bagaimana caranya? Kuma atau kuma? Kuma atau kuma? Kalau anti, kumi atau kumi?
Kenapa antum hilangkan? Kenapa kuma? Kenapa bukan kuma? Kenapa kumi bukan kumi? Antum kalau tahu masalahnya kan sekarang kenapa wawnya di sini dihilangkan? Ketemu dua sukun. Sekarang di sini ketemu dua sukun enggak? Mimnya kan fathah kan? Enggak ketemu dua sukun, maka di sini waw enggak ada alasan dihilangkan. Maka dibaca apa? Kuma, bukan kuma. Kuma. Di sini apa harokatnya mim? Kasrah, maka tidak ada alasan waw dihilangkan. Waw dihilangkan karena tadi kum, sukun. Ingat fi'il amar huruf terakhirnya sukun. Kalau ini kan majzum, ya antum sudah pelajari fi'il amar mungkin bahwa mudhari amar yubna ala ma yuzam bihi mudhari'u dimabni dengan alamat jazmnya kan, itu nahula nanti. Tapi intinya di sini tidak ada ketemu dua sukun, maka wawnya tidak perlu dihilangkan. Wawnya tidak perlu dihilangkan, maka bukan kuma tapi kuma, bukan kumi tapi kumi. Demikian pula kumu bukan kumu, sama kan? Kumu wa qumu lillahi qanitin. Jelas? Maka ini penting memahami illat supaya antum, kalau kum berarti kalau alif kuma, saya bukan kuma, kuma kembali wawnya. Kenapa? Karena dia tidak ada illat yang mengharuskan dia apa? Tidak ada sebab yang mengharuskan dia ditaklil, dihilangkan. Jelas? Maka yang ini apa? Yang ini salah. Bukan kuma, bukan kumi, tapi kuma, kumi. Demikian pula kalau antum kumu. Untuk antunna kumna. Kalau antunna, ya wawnya hilang karena ketemu dua sukun. Kenapa? Mimnya tetap sukun. Ya, antunna asalnya kumna, gitu ya. Kumna. Baik. Ini selesai. Kemudian untuk fil amar. Ini fil amar tadi kan ini harokat pertama ya. Cara pembentukan. Kemudian yang dibahas di sini adalah harokat terakhir. Nah, harokat terakhir kita tidak perlu bahas, itu pembahasannya apa? Nahwu. Ya. Pembahasannya nahwu. Bahwa harokat terakhir fil amar dia mabni dengan alamat jazmnya. Ya, ini alamat jazm mudhari'nya. Kalau mudhari'nya sukun berarti mabni ala sukun. Kalau mudhari'nya majzum dengan hadfun nun berarti amarnya ya kayak ini kan, kumi ini kan mabni ala hadfun nun karena fil mudhari'nya takumina. Ya, takumina majzum jadi takumi. Takumi hilangkan taknya, kumi. 6. Sudah pelajari kan itu di nahwu. Jadi kita tidak perlu bahas di sini ya. Untuk harokat terakhir fil amr kaidahnya adalah majzum dengan tanda mabni dengan tanda jazmnya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini sudah selesai pembahasan kita untuk apa? Mushtaqat ya. Pembahasan mushtaqat bisa dianggap sudah selesai ya. 6. Itu setelahnya di bagian belakang ini tasrif. Apa ini? Istilah ya, dorobu itu asalnya ya. Antum sudah ini kan di amsilah tasrif ya. Yang fasal fi tasrifis sahih. Antum ke belakang. Itu kan isim ala sudah kan kemarin kita kan lompati tadi pembahasan ini. Isim ala, kemudian isim apa? Ismu tafdil juga kita sudah bahas. Siga mubalaghah, siga mubalaghah, isim ala sudah kita bahas kan. Nah, terakhir itu di fasal fi tasrifis sahih. Fasal tasrif sahih itu antum sudah bahas itu di apa? Di amsilah tasrifiyah. 6. Fi'il nahi la yudrabu ya. La yadrib, la yadriba, la yadribu ya. Dan seterusnya. 6. Untuk isim fa'il, tapi bila bahas nanti kita baca-baca saja ini ya. Nanti kita keterangkan apa yang butuh. Insyaallah taala kita bahas nanti berkenaan dengan tasrif apa? Tasrif sahih. Ya, fasal fi tasrif sahih kita akan bahas nanti insyaallah taala. La bas. Ini berkenaan juga dengan nun taukid.
Kita tidak bahas semuanya karena ini cuma dasar-dasar saja. Sebagainya juga dipelajari di nahwu sebenarnya. Sebagainya juga dipelajari di nahwu. 6. Taib. Kemudian ada kaidah-kaidah labas. Kita akan bacakan nanti, tapi kita lihatlah. Nanti saya akan pilih-pilih apa yang kita bahas, apa yang kita lompatin. 6. Soal sampai sini selesai. Fi'il amr. Allahu a'lam bissawab. 6. Naktabi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.